Pemirsa, pendidikan menjadi kunci untuk kemajuan bagi suatu daerah dan menjadi fondasi untuk masa depan generasi muda. Kabupaten Banyuwangi, kabupaten yang tak hanya dikenal dengan wisata alamnya yang sangat menakjubkan, namun menjadi salah satu kabupaten di Indonesia yang mempunyai komitmen tinggi terhadap pendidikan. Sejauh ini, pemerintah Kabupaten Banyuwangi telah banyak mengukir prestasi dan telah banyak melahirkan generasi-generasi muda yang kreatif, berpotensi, dan juga terdidik. Nah, untuk membahasnya lebih lanjut, saat ini saya sudah bersama dengan Bupati Banyuwangi, Ibu Ipuk Fiestiandani. Halo Ibu, gimana kabarnya? Baik, Oke, Ibu sangat cantik sekali hari ini Ibu dengan nuansa hitam dan juga merah. Ini baju adat Banyuwangi. Setiap hari Kamis kami memang menggunakan pakaian adat. Oke, itu setiap hari Kamis. Oke, Ibu, ini kita membahas program-program yang sudah dilakukan oleh pemerintah Banyuwangi. Namun sebelum kita masuk ke program-program, saya ingin tanyakan dulu ke Ibu sebagai Bupati Banyuwangi. Sebenarnya seberapa penting sih pendidikan khususnya di Kabupaten Banyuwangi ini, Ibu? Ya, terima kasih Mbak. Bagi Banyuwangi memang pendidikan adalah ruh dalam pembangunan. Karena kami berpikir dengan pendidikan kita bisa membangun sumber daya manusia yang hebat. Memang pembangunan fisik itu penting, tetapi tidak melulu kita bicara tentang pembangunan fisik. Pembangunan sumber daya manusia itu lebih penting, karena dengan pembangunan sumber daya manusia yang baik, ini akan berdampak pada pembangunan daerah dalam jangka waktu yang panjang. Dan kami sendiri punya komitmen besar bagaimana anak-anak Banyuwangi harus mendapatkan pendidikan yang baik dengan spot anggaran yang kami peruntukkan untuk pendidikan 20% lebih untuk pendidikan, dan ini baik dimanfaatkan untuk sekolah-sekolah negeri maupun swasta dan juga lembaga pendidikan yang ada di Banyuwangi. Nah, ini kita akan masuk ke program-programnya nih Bu. Khusus pendidikan apa saja sih program-program yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Banyuwangi? Ya, jadi kalau kita bicara pembangunan sumber daya manusia, khususnya pendidikan, kami mengartikan pendidikan itu harus diupayakan secara holistik. Jadi kita bicara dari hulu ke hilirnya. Jadi bukan hanya apa-apa yang ada di sekolah-sekolah. Kami banyak program yang terintegrasi dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia, khususnya dalam bidang pendidikan. Yaitu yang pertama kami buat adalah bagaimana memastikan di Banyuwangi itu tidak boleh ada anak stunting. Karena kalau banyak anak stunting, ini akan berdampak pada proses pendidikan anak-anak kita ke depannya. Maka parenting kepada ayah bunda yang memiliki anak-anak balita ini penting bagi kami, dan itu bagian juga dari pendidikan yang kami buat untuk para orang tua. Lalu selanjutnya juga kami menyiapkan mekanisme dalam pembiayaan. Kami buat beasiswa dalam berbagai lini, baik dari tingkat SD sampai juga perguruan tinggi. Dan untuk anak-anak kuliah, ini juga bagian penting bagi kami. Kami juga membuat yang namanya Banyuwangi Cerdas. Jadi kami berikan beasiswa, baik beasiswa penuh maupun juga beasiswa insidentil. Nah, kami juga buat berbagai program terkait dengan pendidikan. Kami fasilitasi anak-anak yang tidak mau melanjutkan sekolah, tetapi mereka ingin belajar fokus pada satu bidang. Kita buat yang namanya Ayo Kursus. Kita buat Ayo Kursus, dan juga kita buat program yang namanya Aksara. Ini memfasilitasi anak-anak yang tidak sempat mengemban pendidikan 12 tahun. Kita fasilitasi dengan program Aksara. Nah, inilah tujuan kami, program-program yang kami buat dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia kita. Menarik tadi yang beasiswa atau apa ya tadi Banyuwangi Ayo Kursus, Ibu. Ya. Itu boleh dijelaskan sedikit tuh mengenai program tersebut? Ya, jadi Banyuwangi Ayo Kursus ini adalah program inovasi kami terkait memfasilitasi anak-anak Banyuwangi yang memang tidak ingin melanjutkan sekolah umum. Maka kami fasilitasi mereka ke lembaga-lembaga kursus, misalkan kursus bahasa, kursus keterampilan, lalu kursus usaha dan sebagainya. Selain itu juga kami, Mbak, melanjutkan tadi, kami juga punya program Siswa Asuh Sebaya, Mbak. Siswa Asuh Sebaya itu adalah bagaimana kami menghimpun dana dari anak-anak, ya, dari anak-anak di sekolah tersebut yang mampu,
uang jajannya disisihkan, nanti dikumpulkan, nah untuk membantu anak-anak yang tidak mampu. Ini siswa asuh sebaya yang kami lakukan di Banyuwangi. Selain untuk membantu anak-anak yang tidak mampu, kami membentuk karakter anak-anak kami untuk peduli, untuk saling membantu dan sebagainya. Dan kami juga concern terhadap penanganan anak putus sekolah di Kabupaten Banyuwangi. Nah, ini diwujudkan dengan menurunnya jumlah anak putus sekolah yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Nah, Ibu, ini pertanyaan terakhir saya. Apa pesan dan mungkin harapan Ibu untuk para masyarakat Banyuwangi dan juga anak-anak khususnya di bidang pendidikan, Ibu? Ya, bagi kami sebagai pemimpin daerah, bahkan saya juga sebagai seorang ibu, sangat berharap dan bahkan kami memiliki impian bahwa semua anak-anak Banyuwangi bisa mendapatkan layanan pendidikan yang terbaik. Dan tidak ada satupun anak-anak Banyuwangi yang tidak bisa bersekolah. Pendidikan di Banyuwangi ini terbebas dari yang namanya 3 dosa besar yang sering sekali dialami oleh anak-anak kita. Baik itu kekerasan fisik, kekerasan seksual, bahkan juga intoleransi. Kami berharap pendidikan di Banyuwangi bisa terbebas dari 3 hal tersebut, sehingga anak-anak Banyuwangi bisa belajar dengan bahagia, bisa belajar dengan nyaman, dan mereka bisa berprestasi dengan baik. Baik, Bu. Terima kasih banyak atas waktunya sudah bersedia berbincang dengan kami dan juga pemirsa TV One di rumah. Semoga apa yang kita harapkan menjadi kemajuan dan meningkatkan kualitas SDM tentunya di Kabupaten Banyuwangi. Sekali lagi terima kasih banyak Ibu waktunya. Terima kasih. Nah pemirsa, demikian tadi perbincangan saya dengan Bupati Banyuwangi, dan untuk seluruh masyarakat Banyuwangi selamat menjelajahi langkah-langkah konkret yang telah diambil oleh pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Peran masyarakat, peran pendidik, menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih inspiratif dan juga bisa memberikan peluang yang setara bagi seluruh anak-anak. Dan pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami usai jeda berikut ini.